على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua berkumpul di sini. Tentunya untuk silaturahmi, membersihkan hati, mencerdaskan nurani, meningkatkan prestasi, mengoptimalkan potensi, membangun motivasi. Tentunya dengan mengkaji dan menggali nilai-nilai dan ilmu yang Islami. Dengan sama-sama meneladani sunnah Nabi, dengan sama-sama menyembah Allah satu-satunya penguasa langit dan bumi. Hingga Islam bisa terus tersebar dan bersemi, wajinya berkibar sampai ke langit tinggi. Walaupun kita semua terkapar dan mati seorang diri. Prinsipnya gampang, gak boleh ada dua matahari, walaupun bulan pudar cahayanya. Gak boleh tercabut iman dari sanubari, walaupun nyawa kita jadi taruhannya. Langit yang 7 tinggallah 6, jatuh 1 di Selat Malaka. Langit untuk bumi tenggelam, yang 3 cuma surga dan neraka. Salawat dan salam tanpa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ansari wa junudi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Rasul itu manusia yang paling berani, paling punya nyali, paling baik hati, baik budi, bicara dengan nurani. Rasul itu manusia yang tapak kakinya abadi, perjuangannya lestari, gak pernah korupsi, gak pernah main judi, baunya mewangi, melahkan kasturi dan mati, senyumnya berseri, mengalahkan para bidadari. Anak yang paling berbakti, suami yang paling sayang istri, pemimpin yang paling menginspirasi, penguasa yang paling berprestasi, Nabi. Nabi pimpin kita dengan cinta dan keteladanan, sehingga budak yang hina bisa menaklukkan dunia, sehingga penggembala domba bisa menentukan Kisra Persia, menghancurkan Imperium Yunani, meruntuhkan Bizantium Romawi. Dan sekalian, PR besar di umat kita adalah nggak adanya giroh agama. Kita kehilangan kepedulian terhadap agama. Salah satu sebabnya ada alwahan. Apa itu alwahan? Hubbu dunia wa karahiyatil maut. Kita cinta dunia dan takut mati. Sampai bilang begitu. Enggak, tanpa kita sadari. Di otak kita itu diajarkan turun-menurun sampai ke anak cucu kita nyari duit. Nyari duit kalau berlebihan, jangan lagi yang haram. Yang halal aja jelek. Mana bisa Pak yang halal jelek? Ada. Ya. Kita cinta dunia, tapi kita lupakan akhirat. Itu yang halal. Masih kalau lupa akhirat, masih sholat. Iya, kita cinta dunia, kita lupa agama. Bapak hilang duit 500.000, nangis kan? Hilang waktu sholat, nangis kan? Anak kita nggak ngaji, anak kita ngomong, nih masalahnya nih, masalah kita kalau kita ungkapkan, contohnya jelek-jelek. Kalau dibikin global, ntar kesannya ke arah politik, padahal mah nggak ada kaitan. Apa itu akhirnya? Semuanya ketika kita naik pimpin punya kekuasaan, di otaknya mikirin melakukan kekuasaan dan nyari duit. Ini gak ada kaitan dengan politik, ini kaitan kita. Ntar kita menjabat pakai duit. Jadi haram halal kita tabrak. Padahal yang halal aja tidak. Makanya kalau kita ngaji akhlak, ya, ngaji tasawuf tuh gak usah yang tinggi-tinggi, kita ngaji kitab Masailul Ibad. Dunia mal'unatun wa mal'unun ma biha. Dunia celaka, isinya nyelakain. Ada kecualinya dipegang. Enggak tahu nunjuk ustaznya anti harta, anti dunia. Ntar juga kalau bikin pesantren butuh duit, lah kan belum rapi. Ilah kecuali. Apa kaitannya?
muncul generasi yang hilang. Karena bapak ini gila harta, enggak, dia nggak peduli anaknya sholat atau enggak. Dia nggak peduli anaknya ngaji atau enggak. Ntar meninggal dunia siapa yang mau ngajiin? Anak saya ngaji, anak bapak kagak ngaji pak, main game begadang sampai pagi. Ntar anak saya doain, anak bapak kagak sholat. Kalau bapak nggak bangunin, di rumah juga bapak nggak bangunin, ibunya yang bangunin. Kepedulian itu lokal. Secara generatif bagaimana? Gak bisa kita ngomongin kerusakan satu bangsa, gak bisa. Kalau kita biarkan anak mudanya generasinya hancur tanpa kita pedulikan. Mau bapak teriak dari sisi partai, mau bapak teriak dari sisi politis, anggota dia nggak ada urusannya. Apa itu pembinaan umat, pembinaan generasi muda, kita peduli apa enggak? Makanya saya ketawa kalau ada orang ribut soal Yasin, soal manjangin jenggot, jidat hitam, cingkrang, mulut, katanya begitu diributin pak. Itu kemarin tawuran orang dibacok sama anak muda, anak SMP bacok orang, barusan di Twitter ada. Yang begitu saya cuekin. Mau bapak bilang saya ahli bid'ah nggak apa-apa, kalau ente begitu mah silakan. Namanya pendapat, dia kan nggak saya lawan juga. Oh jenggotan kita, oh, itu jenggotan kayak kambing, lu nggak jenggotan kayak babi. Saya nggak bilang begitu, biasa aja kan. Biarin, ada yang lebih berat. Apa itu? Umat. Anak kita agnostik banyak sekarang bang. Agnostik, dia nggak percaya agama. Ustadz dia Facebook, YouTube, Facebook udah nggak laku. Kemarin generasi tua macam bapak, ya. Bapak kan generasi tua ini YouTube kan. Aman pak, kita cenderung terhindar dari kerusakan. Tiba-tiba ada kebijakan dari Meta, Reels dimasukin di Facebook. Teman bapak Ustadz semua Reel dong, nggak pakai baju, goyang pargoy, goyang Salandaboy, waduh semuanya. Bapak nggak boleh tuh, lucu juga nih. Wah, cakep juga, wah seksi juga. Lama-lama bapak kena. Tadinya, maaf ya pak, untuk orang tua kayak bapak-bapak udah terhindar cukuplah bersembunyi di gua Facebook, nggak diganggu. Sekarang dari IG masuk ke Facebook, TikTok masuk itu semua. Hancur deh. Bapak lihat tuh di timeline Facebook bapak, yang bapak nggak kenal nongol. Kenal cuma agak di siapa? Nongol aja, dia nggak pakai iklan. Serangannya bertubi udah. Tadinya kita bilang Facebook status teman kita yang komen udah. Ini sekarang apa nih? Habis sejam kita buat scrolling yang baru. Tadinya nggak ada. Itu yang dihadapi anak muda kita dari dulu. Cuma kita nggak ada kesadaran, gitu ya. Karena kita agnostik. Memang Tuhan ada. Ya paling neraka, ya kan? Lihat, sekarang bercandaannya namanya darjo. Sampai neraka aja dibercandain. Bapaknya bercandain. Bapaknya dibercandain. Orang hormat kalau lebaran ketemu orang tua salim, bapak salim. Gua doang berani gak salim. Orang bapak gua udah mati. Tapi gak tahu sih surga atau neraka. Kalau melihat gua sih neraka. Gitu dibilang. Dia bercanda. Bapaknya neraka dibercandain pak. Itu maksudnya salesnya tuh udah hilang. Anak kita itu memaki, mencaci, dulu memaki, maaf ya, bahasa umum lah, jelek, umum, bangsa. Sekarang jajak karena dipopularkan lagi, semua orang pakai cuk-cuk. Di dulu mah keras, orang Jawa juga tanya aja bapaknya, mau gak digituin anaknya di Jawa? Gak mau. Itu biasa, iya anak muda, biasa di pergaulan. Saya ngajarin anak pang kan, ngomong bangsat, monyet, sesama temen tuh biasa pak. Anak kita ngomong jorok pak, biasa sama temannya. Lihat anak SMP ngomongnya, coba lihat pergaulannya. Kalau saya dulu wajar, saya nggak merasa berat, karena yang saya tahu anak pang
ngomong lebih jahat dari itu saya biasa. Tapi kan saya seret supaya dia tobat. Nah ini yang anak muda sekarang kelakuannya begitu semua. Anak Pak nggak percaya sholat, wajar Pak. Lihat kita begitu muncul. Kenapa? Karena kita dibiarkan tuh media masuk tuh dari YouTube, dari list. Public figure ngomong jelek, ngomong brengsek, ngomong kotor biasa. Makanya melalui terakhir kan instansi pemerintah ada yang bikin program tapi pakai kata-kata jelek, kata-kata jorok gitu, yang konotasinya ke situ. Itu anak-anak muda kita. Ngapain kita sholat? Jepang nggak sholat kaya, lu sholat nggak kaya. Yes, itu ngomong mereka begitu. Pakai ngaji segala. Itu Korea nggak ngaji kaya. Itu kalau ngomong ke saya ladenin, emang dia pernah ke Korea? Kata siapa dia nggak ngaji? Di Korea, Islam termasuk the most rapid, agama yang percepatan tumbuhnya paling tinggi. Itu sekarang yang cakap-cakap ngaji, yang ganteng-ganteng ngaji, yang glowing ngaji. Makanya kita yang jelek-jelek tahu diri. Nah itu yang ganteng-ganteng, cakap-cakap ngaji. Lah kita yang jelek-jelek, burik-burik malah murtad. Orang pakai jilbab teriak-teriak, babi enak nih, di sini tempatnya ya, nih babi panggang pakai jilbab. Kita ngomong setan, kata bagus Ustaz, kita ngomong setan. Kita ngomong apaan sih bilang? Memang setan sih. Saya pernah ngomong artis. Dia lagi komentar ibunya ngomongin seorang ya selebgram gitu ya seleb medsos yang suka jelekin agama. Saya dengar itu punya artis bunganya ngomong si ini kemana yang gak dong lagi. Wah kesal saya kalau dia bikin tulisan jelek-jelekin Islam mulu. Kata anaknya apa? Doain dong yang baik-baik biar dapat hidayah. Kita kesannya bagus ya Pak, kalau orang udah bertahun-tahun Pak ngomong jelek, ngerusakin Bapak doain yang baik-baik, apa Bapak minta keadilan? Kita gak bisa bedakan antara orang yang berbuat jahat dengan penjahat. Ada beda ya? Bapak bukan penjahat Pak, tapi nerobos lampu merah. Jahat tuh Pak. Tapi Bapak bukan penjahat. Yang begitu gimana? Doain aja. Jangan pas nyala lampu merah Bapak sengaja gua melanggar, gua tabrak, gua yang benar. Kan saya lurus benar Pak. Bapak nyelobos, Bapak salah kan? Ya saya tabrak. Begitu. Bapak jadi jahat. Orang keliru malah Bapak tabrak. Tapi kalau emang orang penjahat yang biasa malah pinggir jalan, kalau dia lagi malah, ayo kita bantuin, kan kayak gitu. Kita nggak bisa bedakan. Wajar anak muda tuh wajar kita bilang. Aja anak muda yang melakukan kesesatan kita agak wajar. Kita cuma bilang ayo kita doain. Muncul anak-anak yang posting seks bebas. Remaja-remaja kita itu pakai jilbab terang-terangan ngomong nggak tahu di jilbab benar apa kagak. Tapi kalau orang jualan Pak, dia jualan aja. Jilbab cuma kamuflase, oke. Dia bisnis tanda kutip tubuhnya kamuflase jilbab. Apa istilahnya saya nggak ngerti gitu. Tapi ini enggak, dia pakai jilbab. Saya dulu ngapal Quran, saya hafal Quran. Sekarang atau berubah, jilbabnya hilang, seksi, ya kan? Sekarang gengsi dong gitu. Saya dulu hafal Quran, bohong, nggak percaya saya hafal Quran bisa begitu. Ada kejadian, ada sangat begitu. Kalau orang begitu mau hafal Quran biasanya baru ziyadah, dia baru setoran hafalan sampai 30 juz. Apa buktinya? Suruh aja setoran hafalan 5 juz sekali duduk, pasti bubar. Apa nih anaknya selesai hafalan 30 juz, tanya ini mungkin ziyadah. Kalau ziyadah masih ajarin 6 bulan bisa Pak. Di rumah Quran saya, pondok saya 3 bulan selesai. Setoran ya, setoran hafalan 30 juz selesai. Tapi suruh ujian tasbih 10 juz sekali duduk, gak sanggup.
karena namanya baru ziyadah, baru setoran. Cuma supaya bapak-bapak senang, orang tua senang, disebut udah selesai hafalan Quran 30 juz, udah habis Quran. Ya namanya jualan juga kan boleh ya. Wah, anak saya udah hafal Quran, belum, baru ziyadah. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Muncul anak-anak muda kita, dia pakai jilbab, kemudian tiba-tiba blend, hilang, dia pakai pakaian seksi. Sekarang berapa banyak anak-anak muda yang pakai jilbab, ya hamil di luar nikah, ya hamil di luar nikah. Nggak merasa aneh, biasa. Nah, hadirin sekalian, ini fenomena, makanya kan generasi yang hilang. Terjadilah kemudian itu di Konstantinopel, kita ingat kan? Terjadi di Andalusia, Spanyol yang kemarin menang, yang semalam menang. Dia menang ya lawan Inggris 2-1 Pak. Saya tahu hasilnya doang, nonton kagak. Kalau gol saya lihat di YouTube real nggak ada, ya kan? Spanyol hampir 8 abad umat Islam di Spanyol Pak. Sekarang ada sisanya nggak ada. Iya kan? Apa? Jamal itu. Jamal Muslim itu bapaknya, keluarganya Muslim. Semoga tetap dalam keislaman. Dia kan merokok, dia merokok. Kalau saya nggak merokok lagi Pak, karena memang sebagian makruh, sebagian haram katanya. Bukan merokok ya dari mana. Nah, hadirin sekalian, di Spanyol itu Islam itu hampir 8 abad, hampir 800 tahun. Tumbang. Ya kita nggak mikirin negara kita bakal Islam itu enggak, tapi ya paling nggak keluarga kita gimana? Allah jamin surga buat kita semua yang tetap hidup dalam keimanan. Walaupun mungkin ada yang mampir ke neraka bentar-bentar Pak. Paling 3 kali hangus. Asal kuat aja, asal kuat ya kan. Tapi begini, Allah jamin kullu ummati yadkhulul jannah, tiap umat ke surga. Allah jamin kita mati dalam keimanan. Tapi kan Allah nggak jamin Pak, pas kita meninggal anak kita tetap dalam keimanan. Allah jamin kita ahli sholat langsung surga, nggak mampir ke neraka. Insya Allah sholatnya lebih kuat daripada kejelekannya. Dan awal ma yuhasabil abd yaumil qiyamah sholat. Yang pertama itu sholat. Kalau sholatnya baik bapaknya, maka bersyukur. Ngantor itu bersyukur, kerja itu bersyukur. Kenapa? Paling nggak kita udah niatin, saya kerja biar sholat saya bisa tepat waktu di masjid, ya enggak? Di rumah belum tentu, tidur. Cek aja Sabtu Minggu, ya enggak? Alhamdulillah kita ngantor. Niatin yang benar, gaji udah dapat, sholat udah benar, ada ikut ngaji lagi sebagian, insya Allah berkah. Jaga sholat kita. Allah jamin sholatnya ketika kita meninggal dalam keadaan dakwah sholatnya. Saya waktu meninggal lagi nggak sholat di masjid. Kalau kita rutin sholat di masjid, kita niatkan sholat di masjid, maka kita dapat pahala sholat di masjid, walaupun saat itu kita nggak lagi di masjid karena uzur. Kita biasa nih subuh ke masjid, pas tuh hari kita nggak ke masjid karena lagi di pesawat, dihitung sholatnya di masjid. Kita tiap hari sholat zuhur di kantor, emang niatin di masjid, diajak bos rapat di luar lagi, dia nggak di masjid, nggak tepat waktu, pahalanya tetap itu. Allah jamin surga, iya kan? Tapi kan Allah nggak jamin Pak, kita meninggal anak kita masih sholat, gak usah ke masjid deh, dia sholatnya bener aja kita udah bersyukur. Tapi kita kan nggak terlalu peduli anak kita sholatnya bener, yang penting nilai di rapotnya bagus, yang penting kuliahnya dapat, yang penting kerjanya bener. Saya rubah berpikir begitu. Sholat yang benar, kerja jadi guru TPN, gaji gopay nggak apa-apa, yang penting sholat benar. Itu yang dibawa di hari kiamat. Anda masih muda, saya pikir muda itu lama. Tahu-tahu kita udah 47 tahun, Bapak udah seumuran Candi Borobudur. Kita nggak sadar, kita menua Pak. Ujian kita berat, lewat tahu-tahu ujung-ujung. Nah, hadirin sekalian, maka apa yang menjadi kehancuran di Spanyol? Salah satu asbabnya budaya, serangan budaya. Yang gampang salah satu yang sempat ramai kemarin tentang Ustaz Adi Hidayat, tapi memang perdebatannya di situ. Salah satu budaya yang dimasukkan ke Andalusia, Kalimantan adalah budaya musik.
Tentu yang dimaksud bukan musik yang, karena ulama membedakan, ya, membedakan antara musik dengan nada. Ya, nada sama musik sama Pak. Membedakan musik dan alat musik. Ya. Karena nanti kalau bahas itu Bapak, ya, kalau nada Pak, kalau kita belajar al-jurumiyah, ngapalinnya pakai nada. Ya, sana alfiah pakai nada. Bahkan alif bata, ya, pernah dengar ya? Model begitu sekarang ada di Afrika, modelnya begitu diikuti Indonesia. Huruf hijaiyah dinyanyiin ta unsa gitu. Dia ada nadanya. Itu jadi haram kan? Enggak, ibarat itu kaidah-kaidah diharapkan dengan nada. Tapi kita gak mau berdebat di situ. Yang diharapkan alat musik apa musiknya. Sebab musik nggak selalu hadir dari alat musik. Contoh lewat mulut, ya kan? Contoh lewat komputer. Nah itu jadi perdebatan. Tapi yang ulama sepakat kalau musik udah isinya hal-hal yang berbau nafsu, berbau kejelekan, melalaikan, melenakan, ulama sepakat bab itu. Nah, itu masuk tuh musik, biduan, segala macam. Dia masuk lewat budaya, hancurlah anak muda. Budaya, salah satunya tadi. Apa yang dirusak lewat budaya tadi sekarang bukan cuma musik, film, joget. Bapak nggak usah bingung-bingung. Ada anak yang komentar, saya rela bapak saya ke neraka asal saya bisa nikah dengan si Jongkok. Saya lupa Jongkok apa Scott, saya lupa. Itu yang artis Korea, ya kan? Nulis begitu. Ya, dia rela nyelonkin orang tua, yang penting bisa nonton konser di Singapura. Beda antara penikmat film dengan penikmat budaya, ya. Penikmat tempat tren. Ya, kalau film dinonton jalan cerita, film Thailand, Korea bagus gitu ya. Yang kurang kan Indosiar doang ya, gitu misalnya. Nah, tapi yang menarik adalah udah cukup lewat budaya, anak-anak muda kita udah gak peduli sama urusan agama. Cukup tren, boy band misalnya, girl band, selesai lah anak kita. Guru juga dilawan, guru dilawan. Nah hadirin sekalian, apa yang dirusak? Yang pertama dirusak akhlak. Yang pertama yang dirusak adalah akhlak. Bagaimana cara merusak akhlak? Lewat budaya, sosialisasi budaya, sport, olahraga. Pak, yang namanya main voli, pakai rok sepaha, muncul Megawati Hangestri pakai jilbab, pakai celana panjang. Ini jadi tren baru, walaupun nanti ada perdebatan kok terlalu ketat dan lain sebagainya. Tapi kan Pak, ada nggak selain orang pakai jilbab mempersoalkan? Kenapa sih perempuan kalau olahraga pakaiannya ablakin, yang perempuan, yang laki malah ditutup? Renang, pokoknya dibuka tuh, lewat sport, lewat olahraga. Sekarang malah sebagian tren olahraga tuh mengatakan sebetulnya kalau pakaian ditutup untuk renang, kayak diving ya, kayak menyelam, tutup semua, itu lebih bagus sebetulnya. Tapi ya begitu, nggak ada orang yang, anak-anak muda kita, perempuan, laki, kalau udah main tenis, ya rok pendek Pak. Oh masuk tenis pakai apa, celana training, nggak yang bener aja tuh. Karena pokoknya yang bener yang itu. Kita kalah lewat olahraga. Akhlak. Coba Bapak ngomong ke pesantren atau ke ustadz-ustadz, pakailah celana pendek, lebih maknyus. Kita kan ngomong kurang ajar Anda, ya dong. Contohin aja lewat YouTube Pak, lewat Reels, ntar pada ngikutin. Gak usah kita suruh makan babi, gak usah ngomong di masjid, di sekolah makan babi, cobain biar ketahanan, kalau dikit-dikit nggak apa-apa. Marah nggak kita? Marah. Contohin aja di Facebook
festival makanan haram, ya kan? Siarnya yang kita masalah, kenapa kok sengaja disebut begitu? Sengaja difestivalkan, kan haram buat kita. Festival makanan yang tidak halal. Oke, tapi kalau sengaja kan kok yang umat Islam benci sengaja difestivalkan, layak nggak kira-kira? Tapi ntar ke bawah umat Islam dengan sendirinya. Anak-anak muda ayo pacaran, nggak sampai zina, cuma peluk-peluk menggerepek dikit. Coba bapak ngomong ke TV, kira-kira bapak dihujat nggak se-Indonesia? Dihujat pak, nggak usah ngomong pak, bikin filmnya aja, ipar adalah maut. Itu kan anti zina, bukan, tapi filmnya ngajarin ngeliatin yang kayak begitu. Di otak bapak, bener juga deh. Tanpa sadar, yang pertama itu akhlak. Gak usah diajak pak, cukup contohin, megang minuman bersoda, nggak sebut namanya, ntar saya kenal lagi. Minuman bersoda, pegang pakai tangan kiri, masukin iklan, gulung. Pertama perusahaan Israel. Yang kedua, minum aja sambil diri. Udah, gak usah ngomongin adab, sopan santun, begitu semua ntar. Copotlah jilbab, siapa? Bapak ngajak perang orang aja, saya suruh copot jilbab. Iklan sampo beres, iklan sampo jadi pak. Sekarang nah hadirin sekalian, yang pertama dihadirkan akhlak. Maka waspada akhlak anak kita. Udah telat gini hari, yang masih punya anak kecil keras pak, tegas. Kenapa? Dari sisi akhlak kita dihancurkan. Yang kedua, dari cara berpikir. Iya kan? Gak usah ngomong agnostik, gak usah ngomong sosialis ketinggian. Bikin dari sisi pendidikan, cara berpikir. Jangan katakan tidak kepada anak kita. Pernah gak dulu bapak dengar suara omongan gitu? Jangan katakan tidak. Iya kan? Jangan larang anak kita. Benar gak pernah dengar gitu? Dulu begitu, saya lawan. Dimusuhin kita ke guru TPA, biarin. Sekarang hilang tuh. Padahal pertama kali Islam suruh ajaran kata tidak, la ilaha illallah. Katakan tidak pada Allah. Ajar anak SD katakan tidak untuk orang asing kalau mau ngajak jalan. Katakan tidak, ajarkan ke anak SD say no to free sex, say no to narkoba. Gedenya anak kita jadi orang gak enakan. Semuanya boleh. Itu cara barat, jangan diukur kita. Namanya teknik pak. Nah ini penting. Teknik, metode, bisa benar, bisa salah. Selama nggak diharamin, ngapa dilarang? Bingung saya. Sekarang ada tren baru, jangan ajarkan sedekah ke anak kecil. Nanti dia nggak punya rasa memiliki yang kuat, begitu. Jangan. Tapi dia ngomong pendidik Islam pak. Saya bingung. Kenapa yang nggak halal dan nggak haram diharamin? Teknik pak. Bisa benar, bisa salah. Nih saya bapak bisa beda. Anak bapak sama temennya sering dibully, tapi dibulinya bukan dipukul. Ya, dipukul. Sering ditoyor, nggak sakit. Udah lapor ke guru. Gurunya ditegur, masih begitu juga. Coba, kalau bapak gimana? Pindahin, ingetin tuh anak, jauhin, apa balas? Kan beda-beda, bener gak? Mana yang bagus? Ya, semuanya bagus pak. Karena kan ini begitu teknik pak, gak ada hal haramnya. Gak bisa saya bilang, biarin pak. Tonjok, akhlak tonjok. Gak ada begitu pak. Bab teknik jangan ribut pak. Gak usah ngotot kalau di bab teknik. Kita ngotot di bab teknik. Biasanya kita kalah sama siapa? Sama, bukan semua ya maksudnya, sama trainer, motivator kalah. Jangan selama nggak ada halal haram, nggak usah. Jangan ajarin anak-anak sedekah. Nanti dia nggak usah rasa memiliki. Yakin begitu. Saya ngajarin bagi orang, bagi adik kamu, kasih ke orang. 40
Fatimah berbagi, anaknya lihat, namanya nyontohin. Cara berpikir diusap, cara berpikir kita, akhirnya kita nggak bicara lagi. Itu ditegur tadrib, maaf, bukan pelatihan ya. Reward dan ukubah, punishment. Anak tuh jangan sering di punishment. Kalau di pesantren tuh, kalau pesantren saya kalau anak bandel tuh, lu apa lagi? Saya panggil orang tuanya, saya bilang, Bu, ini kita nggak sanggup untuk ngajarin lagi, kita kembalikan ke orang tua. Ntar dikeluarin dia bilang marah. Ini anak bandel kita mungkin marah juga, tapi nyolongin duit anak orang lain. Pesantren jadi jelek, duit hilang mulu. Nah, kita tahu anaknya gimana, udah kita kembalikan ke orang tua. Selesai. Mana kita pesantren gratis lagi ya, tapi pesantren lain juga begitu. Ketika punya masalah, anaknya yang udah LGBT baru titip pesantren, gak bilang-bilang lagi. Itu anak nularin orang lain. Guru melihat, oh bahaya nih. Udah panggil, Bu, kita kembalikan ke orang tua. Bisa gak kita didik? Bisa, Pak. Tapi boleh gak kita melakukan pendidikan sesuai kemauan kita? Nggak bisa. Anak ngerokok di kelas, Bapak ngapain? Pukul nggak boleh. Diusir, dia ngelawan. Bapak pukul kena delik, dituntut masuk penjara. Udah pulangin aja orang tuanya, nggak sanggup saya ngajar. Guru di Madura dipukul, muridnya meninggal. Saya datang ke Madura, langsung kawal saya. Pendidikan, paradigma berpikir kita dirubah. Ya kita akhirnya logika kita dibalik-balik, dan umat Islam akhirnya inferiority complex. Kalah cara berpikir. Belum lagi kita berpikir soal komunisme, agnostisme, udah Tuhan nggak ada. Oh debat. Anak kita sekarang udah mulai kayak orang agnostik baru netes. Tuhan nggak ada, Pak. Lulus jadi dokter di Jepang, langsung ngomong nggak sholat. Ditegur bapaknya, saya S3 Pak. Lo mau S3 sholat. Kalau nggak sholat juga keluar deh jadi anak saya teknik. Jadi kalau tanya, ya Allah bagaimana anak ini, anak ya Allah saya udah lepas tangan, ya Allah saya udah gak sanggup, saya lepas yang gitu. S3 lawan bapaknya, doain tetap. Nggak sholat keluar aja deh. Dari bapaknya lain. Nggak mau sholat. Agnotis baru netes. Saya ditanya, agama nggak ada, Tuhan nggak ada. Kalau Tuhan nggak ada, gue boleh merkosa bini lu nggak? Nggak boleh. Apa larangannya? Manusia adalah hewan yang berpikir. Sama saya berpikir, Anda bisa saya kalahkan. Apa larang saya merampas uang Anda? Buktinya ada agama kejahatan. Kejahatan sebelum agama ada. Orang jahat yang beragama nggak buat agama salah. Agama hadir untuk memberantas kejahatannya. Masalah ente masih jahat, jangan salahin agama. Agama udah nyuruh jangan nyolong. Ente masih korupsi, lu yang setan. Kenapa? Agama bikin negara bertempur. Agama belum hadir, ente udah bertempur raja-raja Jawa. Ngapa Islam dibawa-bawa? Sebelum ada agama di Indonesia, kita udah perang antar kerajaan. Tapi Pak, kalau berpikir kita Pak, karena anak kita nggak mau ngaji, bapaknya nggak ngajarin ngaji. Kalaupun ngaji, ya apa sih kelasnya Ustadz? Ya nggak? Kelasnya Ustadz Pak, naik motor, parkir juga di bawah. Pak, iya kan kita jujur aja Pak, yang dipandang kita mandang baik ulama. Kalau ngetok, anak kita nggak diajarin adab menghormati ulama sejak guru ngaji sejak kecil. Karena bapaknya juga gengsi, kita guru ngaji, kita panggil Mas saja. Oh iya Mas, besok ngajar ya Mas ya. Mas maaf anaknya nggak bisa ngaji dulu nih, lagi berenang. Berhentilah. Jadwalnya ngaji, berenang belum pulang. Kalau aja berenang di tempat ngaji sama. Kita nggak diajarkan menghormati guru Pak. Entah guru sekolah atau guru ngaji. Dihormatin Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad.
yang ngetop, yang berkarisma, yang terkenal Bapak hormatin. Guru ngaji kamu mah kagak. Kenapa? Miskin. Akhirnya kita meremehkan semua guru ngaji. Apa sih? Apa sih? Kata siapa? Lah kan saya dakwah di masyarakat, Pak. Saya ceramah di sekolah-sekolah mahal, Pak. Yang sebutin sekolah mahal, Pak. Ya jangan sekolah Kristen, saya belum ceramah di situ. Sampai gurunya bilang, almarhum Uji pernah nyerah di sini. Kiai Agi pernah kecewa di sini. Anak-anaknya Pak, anaknya siapa? Orang ceramah dicuekin, dia ketawa ngobrol sendiri. Ustaz gimana sih? Ya saya dibilang ceramah Pak. Terus kalau jadi perhatian, ya saya stand up komedi aja deh sih. Maksudnya apa? Diajarkan kepada kita cara berpikir. Yang pertama akhlak rusak. Yang kedua tahtimul fikrah. Berpikir kita soal agama kita keliru. Padahal agama kuncinya satu agama. Ikutin ulama. Ngaji Pak. Berkah ilmu ke kita, ke keluarga kita. Nggak bakal hilang berkah ilmu. Saya nanganin anak-anak doa apa Pak? Yang yatim, jatuh, bapaknya udah gak ada. Maaf, ibunya kena penyakit mental. Anaknya dititip-titip aja Ustaz. Jadi apa terserah ada, yang penting dia ngaji, dia sholat. Sekarang udah mungkin 19 juz 20 juz mau mungkin, karena 15 juz sudah diuji sekali duduk. Bulan ini 20 juz sekali duduk. 3 tahun diselesai hafal Quran. Ahlaknya bener. Ahlaknya bener. Nah kita selama ini anak-anak kita ngajinya yang penting dia bisa ngaji, udah. Apalagi sekarang mau hafal Quran, enak. Seneng sih, pengen sih, tapi bukan yang utama lah. Kita nggak tahu Quran. Yang penting pintar. Yang penting anak kita pintar. Padahal mohon maaf ya, apa yang bisa membuktikan keimanan kita? Yang paling gampang. Padahal 2 hal yang paling gampang, sholat sama Quran. Karena Quran selalu nempel ke sholat. Kalau Quran kita jauh, sholat kita jauh, udah. Mau teori pergerakan model apa juga, percuma kita. Lihat aja sholatnya, lihat aja ngajinya. 2 bener. Insya Allah nih, biar kata kita beda pendapat sama dia, suka diskusi sama dia, selama dia rajin ke masjid, Quran yang ngaji, saudara dunia akhirat. Biar katanya aku Muhammadiyah, aku NU, aku Salafi, aku JT, selama dia masih di masjid dia sholat, rajin ngajinya, ngaji baru kita, insya Allah ntar jadi saudara kita, nyelamatin kita di akhirat. Kenapa? Mau di Salafi, mau dia NU, JT, ketemu kita tiap hari di masjid. Entar disaksi di hari kiamat. Ini sholat bareng saya, ini ngaji bareng saya. Ya Allah, mana sih Fulan ya Allah? Fulan di neraka. Cari Fulan, ya. Tarik di neraka, haram neraka buat dia. Cara berpikir yang mutakhir. Yang ketiga, izalah kesaksian. Kita anak muda kita kehilangan kepribadian. Kepribadian satu muslim, kebanggaan satu muslim itu nggak ada. Dulu orang Betawi anak-anaknya bengal, tapi kalau urusan agama kita ngomong, lu mau bandel-bandel agama jangan mainin, lu kualat tuh, ntar dapet penyakit nggak ada obatnya. Di Bangladesh sekarang lagi menarik, kalau itu benar isunya ya. Cuma kan kita nggak ke Bangladesh ngecek langsung. Begini, jadi Bangladesh itu termasuk negara daerah Hindustan yang pecahan dia Bangladesh, India, Pakistan, terus Kashmir kan satu negara tuh, makanya muslimnya mayoritas dulu. Pas dipecah India sendiri ya India mungkin jadi minoritas, tapi yang lain. Dan Bangladesh termasuk yang miskin, dia suka pipis sembarangan, tapi sama agama dia hormat. Cuma sebagian besar yang dua tuh nggak ngerti agama. Ditulisin jangan pipis sembarangan, ditulis aja, dikek aja. Akhirnya jangan pipis sembarangan ditulis pakai bahasa Arab, langsung berkurang. Kenapa? Dipikir itu tulisan Quran. Nggak boleh tulis di situ. Samping pohon aja nggak ada tulisannya. Maksudnya adalah mereka tetap diajarin soal agama. Nah, enak dulu, lu mau main-main, lu bandel-bandel, zina jangan, mabok jangan, mau buka anak enggak. Tawuran pulang mengaji Pak. Mau berantem kampung sebelah, pulang ngaji. Kedua kiainya belajar silat bukan pakai berantem ya. Iya, lihat, mohon maaf kita lihat orang Betawi ada tuh tawuran mati-mati, nggak ada kan? Yang dia tanya dari Matraman itu mau melting pot society ya. Kalau Matraman sekitarnya melting pot kok udah segala macam nyampur di situ. Udah ibarat sayur tuh nyampur kol, terong, lontong apa nyampur di situ. Tapi asli mah kamu tahu biar tahu sampai tetangga sebelah cuma pukul-pukulan habis main bola gitu doang.
ribut sama antar RT, udah nggak ada yang baca-baca, nggak ada. Kenapa? Ada agama, kehilangan kepribadian. PR kita di keluarga kita tanamkan kepribadian. Ada punya agama. Yang menarik adalah orang tua itu datang menemui saya di pondok. Dia ceritanya anak saya lagi aktif dititip ke sini. Alhamdulillah, makasih Pak Ustaz. Saya bilang saya nggak mungkin belum optimal Bu, soalnya anak-anak kan tergantung kondisinya. Iya Pak Ustaz, tapi anak saya ini alhamdulillah yang SMP nih. Ini dia sekarang di rumah tiap hari nyari kos kaki sama ciput. Sampai ditanya tuh sama bibinya, sama uaknya, mau mana gerapi aja, mau ke warung. Kerak warung tapi bener, aurat, aurat. Uaknya guru ngaji, muslimah. Dibilang saya yang gua nggak pernah pakai kos kaki kemana-mana. Walaupun saya tahu itu aurat. Ternyata kita lupa menanam kepribadian yang islami. Bangga dengan agama kita, bangga dengan simbol masjid, bangga dengan simbol ulama. Makanya diajarkan anak kita, nggak peduli ulama mana, selama dia ulama, walaupun beda sama kita, hormatin. Kita biasa menghormati ulama kita, ulama orang lain kita serang. Ulama kita meninggal, kita taruh. Ulama orang lain beda sama kita katain. Akhirnya apa? Kita anak kita, bapaknya suka nyela ulama, anaknya ngomong jorok, udah lengkap, hancur kita. Gak usah ngomong kebangkitan ekonomi, akhlak di kita. Gak usah ngomong memperbaiki satu bangsa. Anak kita ntar jadi pemimpin Pak. Kalau kecilnya hancur, bagaimana gedenya? Yang ketiga tadi adalah kehilangan kepribadian. Dan yang terakhir yang keempat, riddah. Belum sampai murtad, tapi dia keluar dari agamanya tanpa sadar. Entah dari ucapan, entah dari kelakuan. Contoh, gak mau sholat. Kalau dia males, jatuhnya alsia, dosa besar. Tapi gak mau sholat, kalau mengatakan sholat gak wajib, murtad. Banyak ulama menterapkan sholat, mutamadin, fakat kafar, meninggalkan sholat tanpa ada alasan, mengatakan gak wajib, fakat kafar, dia akhir. Karena kita ridha, mudah tanpa sadar. Dan itu banyak, cuma orang tuanya kadang gak peduli. Apa yang mesti ditanamkan kepada anak kita? Ilmu dan akhlak. Lalu apa solusinya? Waktunya habis. Tapi solusi yang pertama, doa Pak. Banyak istighfar, banyak doa, banyak minta ampun Allah. Kenapa? Boleh jadi anaknya yang rusak, bapaknya gak benar, duitnya suka gak benar, akhlaknya gak benar, otaknya gak benar. Anak kita suruh jadi benar, di otak kita duit mulu. Anak rusak, kita hanya gak benar. Datang bapak-bapak, saat ada waktu gak? Ayo, anak saya mau rupiah, mau berapa? Gak benar Ustaz, mau berapa lah? 9 tahun, bapaknya sini datang saya rupiah. Mana yang bapaknya sebabnya? Emaknya yang harus dirupiah nih, diburu kali. Otak kita Pak, kita istighfar, minta ampun Allah, kita tobat. Kenapa? Boleh jadi generasi yang rusak kita. Ini kita. Rusak juga, iya Ustaz juga. Mungkin akhlaknya kurang, mungkin mikirin dulu, mungkin nyari untung dari agama. Semua kita istighfar, minta ampun Allah. Yang pertama, istighfar aja diri. Kita doa Allah supaya lahir dari kita generasi yang Rabbi ja'alna muqimah shalah wa dzurriyyati. Generasi yang mendirikan salat. Rabbi habib sholihin, generasi yang soleh. Generasi yang enggak lemah, ya kan? Jangan sampai kita meninggalkan di belakang kita generasi yang diafa, khaufu alaihim, kita takut. Yang pertama, yang kedua, bina generasi yang Islami, yang Qur'ani. Gak bisa Pak, kecuali dengan pembinaan. Support Pak, pembinaan siapapun guru ngaji sekitar Bapak. Saya ngalamin Pak, saya ngebina anak-anak di banyak detik, saya ngebina pondok, saya bikin berat. Kita semua pengen generasi Islami, tapi yang support gak ada. Banyak Pak yang support Ustaz Khalid Basir Ahmad, banyak kok yang support tadi. Yang ketok gampang disupport, yang di lapangan kan support Pak, dekat rumah Bapak ada support. Karena setiap kali ada sawah yang bagus, nularnya ke sawah kita. Kita jaga di sawah kita nih, bibitnya bagus Pak, tanahnya bagus, tapi samping kita sawahnya kita gak benerin, hancur Pak, kuman pindah situ semua. Sama, membina generasi yang Islam itu disupport. Sekarang berjalan sendiri dan berjalan masing-masing. Akhirnya apa terjadi? Keteteran Pak.
Saya sampai bubar saya ke Jawa, ketemu beberapa pendidik Islam gitu ya. Dia bilang, kita pengajian biasa sekarang Pak, paling TPA. Kenapa? Pondok kita bubar. Kenapa bubar? Ada dananya. Pak, ngajar gratis besar siap Pak, tapi ngasih makan pakai duit, ngasih tempat tinggal pakai duit, air rusak pakai duit. Dan yang biasa bisa seperti umat. Ya itu aja. Solusi lain sangat banyak, tapi generasi yang hilang ada di rumah kita, ada di masyarakat kita. Gak usah ngomong tinggi-tinggi soal negara ya Pak ya. Izin gak usah tinggi-tinggi. Kalau yang begini kita gak peduliin, ketinggian ngomongnya, gak bisa kita perbaiki di atas. Kalau yang bawah kita nggak coba usaha, rumah kita nggak coba usaha biar benar, ya. Istighfar, doa, minta maaf, minta ampun dan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bina generasi kita. Cukup dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.